Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina la imaini mutalazimani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dan salam kita kepada nabi kita yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sepotong nada doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya Ramadan adalah bulan keberuntungan bagi kaum muslimin, karena di dalamnya ada rahmat, ada maghfirah, dan fadilah-fadilah yang khusus diberikan kepada kaum muslimin. Akan tetapi, di balik keberuntungan kaum muslimin, di balik keberuntungan kaum musliman yang ada di atas dunia ini, ternyata ada sekelompok orang-orang yang mendapatkan kerugian ketika Ramadan datang atau ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Siapakah mereka? Mereka yang pertama mendapatkan kerugian ketika Ramadan itu tiba atau berada dalam puasa Ramadan. Malam yasum minahari syami Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Padahal sudah jelas legalitas daripada puasa Ramadan itu tersendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau dia Islam, kalau dia balik, kalau dia berakal, tidak ada alasan syar'i yang membolehkannya tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa pada bulan Ramadan. Maka merugilah orang-orang yang tidak berpuasa pada Ramadan, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man lam yakum wa man lam yusalli fi lailati Ramadan. Orang yang tidak mau sholat malam, orang yang tidak mau ikut sholat taraweh pada bulan-bulan Ramadan, maka ini termasuk orang-orang yang merugi. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda melalui sebuah hadisnya, Man qama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di tengah malam penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, bersimpuh, menangis di atas sejadah, meminta ampun atas segala dosa-dosanya, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Makanya kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa-dosa yang tahun kemarin, dosa-dosa yang bulan ini, dosa-dosa yang minggu ini, dosa-dosa yang jam ini, bahkan menit ini, bahkan detik ini, maka kita harus bangun tengah malam, sholat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak mau sholat tengah malam tahajud pada Ramadan, bahkan tidak mau
bertarawih pada Ramadan, ini termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa, kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang mendapatkan kerugian pada Ramadan adalah malam yaqra'il Quran, mereka yang tidak mau membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita 11 bulan untuk kita mencari nafkah, untuk kita mencari hidup dari kehidupan. Maka 1 bulan ini jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan. Kita beribadah penuh, meminta ampunan Allah, meminta rahmat Allah, dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dengan cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita tidak bisa membaca 1 juz Al-Quran pada Ramadan, maka kita baca 1 halaman. Tidak mampu kita baca 1 halaman, kita baca setengah halaman. Tidak mampu setengah halaman, kita baca 5 baris. Tidak mampu juga, maka kita baca 1 huruf. Karena 1 huruf yang kita baca daripada Al-Quran akan diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Likulli min harfin falahu ajrun. Maka 1 huruf yang kita baca akan Allah kasih 10 kebaikan. Oleh karena itu, Ramadan yang mulia ini adalah Ramadan diturunkannya Al-Quran. Mari sama-sama kita bertadarus, kita membaca Al-Quran agar hidup kita menjadi tenang, keluarga kita menjadi sejahtera, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya orang-orang yang merugi ketika berada pada bulan suci Ramadan ialah orang-orang malam yu'tis shadaqah liddu'afai wal yatama wal masakin. Orang-orang yang tidak mau memberikan sedikit hartanya bagi orang-orang du'afa, bagi orang-orang miskin, dan menyantuni anak yatim. Kalaulah kita mampu sebagai orang kaya, maka bersedekahlah dengan hartanya. Akan tetapi orang-orang kaya yang tidak mau membantu orang-orang miskin, tidak mau membantu orang-orang du'afa, maka mereka ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Bukankah Nabi kita telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Abdulus sadaqah, sadaqah Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan pada Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita memiliki harta yang banyak, maka mari sama-sama kita sedekahkan semuanya. Tapi ingat, kalau kita mampu. Bukankah Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita selalu menyantuni anak-anak yatim? Mereka adalah tanggung jawab kita. Nabi sampaikan dalam hadisnya yang artinya, apabila kita menyantuni, memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, lalu kita usap, pegang kepalanya, maka kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan sebanyak rambut yang tumbuh di atas kepalanya. Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang tidak mau bersedekah, membantu orang-orang du'afa, membantu orang-orang miskin, dan menyantuni anak yatim ketika bulan Ramadan itu tiba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, orang-orang yang merugi ketika Ramadan itu datang dan tiba atau berada pada bulan suci Ramadan adalah orang-orang malam yu'tiz zakatul fitrah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini adalah ibadah paripurna yang kita miliki ketika Ramadan itu tiba datang kepada kita, untuk menyempurnakan seluruh amal ibadah kita ketika Ramadan. Puasa kita lakukan, sholat kita lakukan, sedekah kita lakukan, membaca Al-Quran kita hatamkan, kita baca. Maka penentunya
ibadah paripurnanya adalah dengan sedekah atau mengeluarkan zakat fitrah. Sebab pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kehidupan, kita merasakan harumnya bulan Syawal, maka orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan keberuntungan Ramadan adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah, orang-orang yang ketika dilahirkan dalam keadaan bersih tanpa noda. Mudah-mudahan Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, akan kita dapatkan keberuntungan-keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga juga kerugian-kerugian atau kelompok-kelompok orang-orang yang merugi terhindar dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya semoga kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.